Ya, kurang satu orang lagi, Bu Dokter. Baik. Dimulai saja, Dir. Iya, iya. Iya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sepertinya ada mahasiswa S1 yang lanjut ya. Arjung ya? Ya Bu, Oh, Masya Allah. Kita ketemu lagi. alhamdulillah bertemu di kelas lagi Bu. Iya. Sehat ya semua ya. Alhamdulillah Bu. Iya, izin Bapak dan Ibu. Saya dosen pengampu kedua. Melanjutkan materi yang sudah disampaikan bukan sama oleh Ibu Prof. Syamsuduha. Eh Kemarin ya Pak Farid ya saya sempat diskusi Japri terkait materi-materi yang sudah didapatkan atau disampaikan oleh Ibu Prof. Sudah membahas tentang Nabi Muhammad, kemudian Daulah Mamluk ya, Perang Salib, bahkan sudah sampai ke Asia Selatan. Sempat saya berpikir ini materi apa lagi? Perang Salib juga sudah. Materi apa ini yang kira-kira belum tersampaikan oleh Ibu Prof? Saya sendiri tidak minta materinya langsung dari beliau. Saya mencoba untuk menyisir kembali materi sewaktu semester lalu. Iya. Karena sudah dibahas garis besar sejarah perkembangan Islam dunia, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membahas Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Itu kalau di Asia Tenggara lebih fokus ke jaringan ulamanya. Itu rencana saya. Saya juga masih mencoret-coret ini materi-materi yang intinya. Em, Kalau Ibu Prof masih sistem makalah ya? Iya masih Bu. Oke, Iya Bu. berarti masih tetap Student Learning Center ya, SLC. Kalau begitu saya melanjutkan saja. Karena ada 6 orang, berarti kembali membuat makalah, gitu ya. Untuk materinya saya belum susun secara proper, belum saya ketik di belum saya PDF-kan. Saya hanya sekedar mengetik di Word saja. Nanti boleh dibagi-bagi siapa-siapa saja yang mau jadi pemakalah satu, dua, dan seterusnya. Selesai perkuliahan ini baru saya PDF-kan dan saya kirim ke Bapak Ibu. Garis besar yang pertama itu yang ingin saya bawakan dalam perkuliahan kelasta ini terkait Islamisasi di Asia Tengah. Itu belum ada yang dapat ya. Maksudnya selama kuliah di pasca ini sudah ada yang bahas Asia Tengah? Belum, Bu Dokter. Belum, oke, baik. Jadi kita akan mengkaji nanti Islamisasi maupun peradaban di Asia Tengah, mulai dari penaklukannya, jalur sutra ya, negara-negara Transoksiana seperti negara-negara yang berakhiran stan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan. Nah, itu akan kita bahas. Kemudian materi yang kedua itu adalah invasi Mongol. Iya, invasi Mongol ini juga punya peran penting terhadap keruntuhannya Daulah Abbasiyah, sekaligus terbentuknya em, Daulah Mughal di India. Sekalipun sudah dibahas ya bersama dengan Ibu Prof terkait Mughalnya, tapi perlu saya tarik kembali garis sejarahnya membahas Mongol itu dan memang cucu dari cucu atau cicit ya cicit cicit saya rasa cicit dari Genghis Khan ini akhirnya bersentuhan dengan Islam gitu. Materi berikutnya itu terkait eh, perkembangan Islam di wilayah Tiongkok dan Asia Timur. Asia Timur berarti masuk Tiongkok, Korea
Iya, Korea dengan Jepang ya, itu. Jadi nanti kita bahas bagaimana masuknya Islam ke wilayah Tiongkok. Kemudian suku-suku Muslim yang ada yang ada di Tiongkok, Muslim Hui, Muslim Uighur juga akan kita bahas di dalamnya. Dan nyerempet juga ke pemerintahan dinasti-dinasti pada saat itu. Ya, karena menurut kepercayaan Muslim di Tiongkok, ada sahabatnya Rasulullah yang makamnya di wilayah Guangzhou, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu apakah benar makamnya ada di Tiongkok ya, ataukah makamnya justru ada di pemakaman Baqi Madinah? Em, Materi berikutnya itu terkait Islam dan kemaritiman serta jaringan perdagangan di Asia Tenggara. Em, kita sudah tahu secara bersama-sama Islam masuk ke Indonesia melalui perairan, gitu kan, dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Gujarat. Bahkan teori tambahan yang terakhir adalah teori dari Cina oleh Laksamana Cheng He atau Cheng Ho. Gitu. Jadi kita akan bahas itu juga. Untuk yang pemakalah kelima, saya buatkan garis materi terkait jaringan keilmuan ya di Asia Tenggara. Ini bisa digunakan nanti bukunya Prof. Azumardi Azra terkait jaringan-jaringan ulama Timur Tengah abad ke-18. Nah, itu bisa jadi referensi sekunder, referensi primer. Dan yang terakhir materinya terkait koneksi dari ketiganya. Koneksi Islam Asia Tengah, kemudian Asia Timur dan Asia Tenggara. Itu bagaimana eh, jalur sutra kemaritiman menghubungkan tiga wilayah tersebut. Gitu. Mudah-mudahan tidak berat ya Bapak Ibu ya. Atau ada opsi lain, materi yang lain yang mau dibahas? Saya lempar dulu deh karena saya pribadi bingung mau mau menyusunnya karena Ibu Pro sudah ambil semua garis besarnya. Mudah-mudahan tidak tumpang tindih dengan materi yang ada di mata kuliah lain, itu harapan saya. Karena jujur di pasca itu em, salah satu minusnya jarang sekali ada RPS yang pakem. Beda sama S1 yang pakem RPS-nya. Kalau disepakati nanti saya kirim PDF-nya. Ya, itu aja, Bu. Itu saja ya, baik. Em, saya tidak perkenalan lagi ya karena kan sudah ditahu Miki toh namaku. Jadi saya S1 Bapak Ibu dari UIN juga. S2 konsentrasinya di UIN juga, Sejarah Peradaban Islam. S3 juga di UIN. Jadi bergabung di UIN itu dari tahun 2009, mahasiswa baru. Kemudian lanjut di 2015, selesai magister. Dan menyelesaikan program doktor di 2019. Iya. Dan di 2020 resmi terangkat menjadi dosen tetap pada prodi Sejarah Peradaban di Fakultas Adab dan membantu Bapak Ibu sekarang mendampingi atau mengampu mata kuliah yang ada saat ini. Itu. Apa ada hal yang lain yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, maaf Bu Dokter, untuk makalah nanti yang sudah dipresentasikan, nanti ujungnya itu dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal atau bagaimana untuk tugas akhirnya. Oh, sudah harus publish ya. Saya juga kaget sebenarnya. Untuk makalah memang ada arahan publish ya di jurnal. Tidak mesti sih Bu, kalau Prof. Samsuduha itu printed dia, makalahnya cuma di print kemudian Hmm? di dibawakan. Oh,
makalahnya di print out. Oke. Kalau untuk saya pribadi, Bapak Ibu, karena ini kan kelas weekend, tentunya Bapak Ibu sibuk dari Senin sampai Jumat gitu kan, makanya ambil kelas weekend. Jadi saya fleksibel saja untuk makalahnya itu dikerjakan dan dikirim di grup saja Bapak Ibu, tidak perlu di print out. Itu Ah, saja, siap. memudahkan. Dikirimnya enggak apa-apa di grup WA saja, cuma harapan saya makalah yang Bapak Ibu susun itu sudah sesuai dengan standar KTI. Kalau untuk KTI yang sekarang itu baik tingkat S1, magister maupun doktor itu sudah wajib menggunakan KTI UIN. Ada di website UIN yang paling bawah. Itu nanti boleh diskusi sama Arjung yang baru selesai. Atau Oh, selain Arjung ada lagi alumni UIN Alauddin tiga atau mungkin orang, tiga orang di kelas ini. oh siapa-siapa boleh tahu. Saya Bu sama Kak Indah. Oh dari SPI juga kah? Satu angkatan sama Arjun Bu, cuman saya keempat. Oh Arjun angkat ya tiga. Allah, pantas kayak familiar ki wajahnya, tapi saya salah, takut salah orang. Indah pun sama, namanya kok saya familiar, tapi takut salah orang juga. Oke, untuk Arjung sama siapa? Abdul Muthalib dengan Indah Sari, ya berarti sudah tidak heran lagi sama KTI-nya UIN. So, yang bertiga ini jadi tolak ukur untuk teman-temannya yang belum menguasai KTI gitu. Jadi rapi. Kalau untuk publikasi saya tidak mewajibkan Bapak Ibu, karena ini kan makalah. Cuma hemat saya yang mau berkarir di akademik, makalah-makalah kecil ini bisa dijadikan bahan publish. Sekalipun di Sinta 6 atau Sinta 5 gitu boleh cari yang gretongan ya, cari yang gratisan gitu. Dan itu bisa menambah em, menambah daftar riwayat di Google Scholar-nya bapak-bapak dan ibu-ibu karena sekarang baik dosen maupun non-dosen pada dasarnya CV Google Scholar itu alangkah baiknya penuh gitu atau ada beberapa baris terkait catatan-catatan akademiknya Bapak Ibu gitu. Jadi saya tidak mewajibkan untuk publish, makalahnya tetap dibuat saja, dikirim di grup dalam bentuk file untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan kajian. Kalaupun nanti ke depannya Bapak Ibu mau publish, itu sangat saya sarankan. Gitu. Karena publish itu bukan uang sedikit Bapak Ibu. Saya juga baru keluarkan uang untuk publish di Jurnal Sinta 2 itu mengerikan sekali. Saya baru masuk round 2 Bapak Ibu dari reviewer 2 sudah aman. Hmm, Sisa menunggu satu kali revisi lagi ya, tapi mudah-mudahan bukan revisi mayor ya, mudah-mudahan revisi minor untuk terbit di bulan Juni. Sinta 2 itu total 5 juta 2 bulan gaji saya. Jadi saya tidak mau memaksa Bapak Ibu sekedar makalah harus dipublish kecuali tesis. Kalau tesis ya itu hemat saya memang harus publish Bapak Ibu. Tuh. Berat kalau sekedar makalah baru harus dipublish itu Sinta 4 saja sekarang mainnya sudah 600-700-an. Belum lagi SPPS 2 kan bukan uang sedikit gitu ya. Ya Allah. Tapi ya seperti itulah pendidikan sekarang. Ya, terima kasih ini Bu. Sebetulnya sudah menolong sekali. Iya Bapak Ibu sama-sama. Karena saya tahu rasanya sekarang mencari nafkah, mengumpulkan uang untuk publikasi itu sangat-sangat tidak mudah. Sudah mau belajar, sudah mau ngedit, sudah mau apa dan lain sebagainya banyak gitu ya. Tapi warna dunia dunia akademik memang seperti itu Bapak Ibu. Apalagi yang memang mau jadi guru, mau jadi dosen, memang harus siap-siap. Ya, kita dituntut untuk kaya sebenarnya sekalipun pemerintah ndak mau ndak mau kita kaya. Oke, out of the record ya. Ya Allah ya Robi, astagfirullah. Oke, itu Bapak Ibu saya akan perbaiki untuk materi-materinya. Selanjutnya akan saya kirim. Jadi pekan depan insya Allah kita bertemu di jam 4 untuk membahas materi-materi yang akan saya bagikan nanti. Jikapun ada kesulitan hal-hal lain, boleh nanti di japri atau didiskusikan di grup terkait ada sumber dan lain sebagainya. Sumber tentu tidak perlu saya sebutkan lagi dari buku, dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah harus em,
punya akun-akun seperti akun Elsevier, kemudian ResearchGate, ada apa lagi ya? Mendeley. Bapak Ibu pakai Mendeley? Kalau anak-anak yang baru lulus sih nggak usah ditanya lagi ya. Harus familiar dengan penggunaan-penggunaan itu, karena itu membantu Bapak Ibu ketika mencari referensi-referensi ilmiah, utamanya yang membahas tentang kajian yang saya kasih tadi, Asia Tengah, Asia Timur, dan lain sebagainya. Ada hal yang sebenarnya akan sangat mudah sekali untuk Bapak Ibu akses, ini basic on pengalaman saya di Google Playbook. Google Playbook itu ada banyak buku yang gratis, cuma minusnya itu pakai bahasa Inggris gitu. Tapi enggak apa-apa, sekarang kan bisa diakses, diunduh, kemudian kita minta tolong chat GPT gitu untuk mentranslate kan bisa. Tuh. Baik Bapak Ibu, dicukupkan atau ada hal lain yang mau ditanyakan? Iya Bu, mohon Boleh. maaf ini. Iya. Eh, Kalau sesuai jadwal dari bagian akademik itu kan dipatenkan jadwalnya Ibu jam 4 sore hari Ahad. Iya. Ya, pengalaman kami ini berinteraksi dengan dosen, mungkin karena kesibukan sehingga eh, ada permintaan dipindah ke hari lain atau jam lain. Mungkin Boleh. mungkin Ibu Dokter misalnya ada kesibukan di jadwal yang sudah ditentukan mungkin diinfo sehari sebelumnya. Oke, Ya. kalau untuk jadwal, saya pribadi tipikal yang fleksibel, Bapak. Baik di S1, saya pun begitu sama anak-anak saya di S1. Saya sangat-sangat fleksibel. Apalagi kelas weekend ini, Sabtu Ahad ya, saya pribadi orang yang cukup free, Pak, sebagai sebagai seorang ibu. Rute saya cuma rumah kampus, jadi tidak ada hal yang mengganggu terlalu berarti gitu. Jadi kalaupun misalkan mau diubah jadwalnya, feel free saja untuk ubah sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu dalam satu kelas. Ibu, saya mau diubah ke hari Sabtu, boleh? Oh, bisa. Hari Sabtu saya free. Jadwal jadwal mengajar saya itu Senin sampai Jumat saja, Pak, untuk di tingkat S1 dengan ada satu kelas magister yang reguler gitu. Mau di hari Sabtu boleh. Jadi hari Minggu itu Bapak Ibu bisa free gitu. Oh iya. Ya, terima kasih banyak sekali nih infonya Bu Dokter. Ya. Iya, sama-sama Bapak. Aduh, sebenarnya dipanggil Ibu Dokter begini, yang pertama saya merasa tua sekali, yang kedua berasa saya ilmunya paling tinggi gitu. Padahal kita sama-sama masih belajar. Mungkin boleh dipanggil Ibu Lydia aja Pak, atau Ibu Mega Pak. Berat sekali Pak sebenarnya titel dokter Pak. Ya Allah ya Robbi, sekalipun itu sudah saya jalani 6 tahun lalu, tapi jujur, itu masih menjadi beban akademik saya sebenarnya. Terima kasih penghormatannya Pak, tapi cukup panggil nama saja. Supaya lebih akrab juga, karena kembali saya tekankan juga baik sama mahasiswa S1 maupun yang S2 ini di kelasnya Bapak dan kelas yang lain, kita belajar, sama-sama belajar, dan kita lebih ke arah sharing session gitu, karena bisa jadi Bapak Ibu yang sementara kuliah ini lebih banyak bahan bacaan dan lebih banyak waktu untuk belajar dibandingkan saya dan dosen-dosen lain, karena sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan akademik gitu, Pak. Ya, jadi intinya nanti di mata kuliah saya ini gitu ya, yang di kelas yang saya ampu ini, kita lebih banyak ke sharing session gitu. Kalau Ibu Prof kemarin waktu mengajar mewajibkan ada PowerPoint? Tidak, Oh, enggak, J. ya kadang makalahnya yang langsung ditampilkan. Ah, siap-siap. Oke, fleksibel saja aja semua. Kalau bisa ya boleh, tidak juga enggak apa-apa. Yang Ya. penting materi tersampaikan dan ada diskusi tanya jawab yang apa ya, yang bermakna lah gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita cukupkan saja. Insya Allah bertemu di pekan depan dan menunggu kesepakatan waktu Bapak Ibu mau tetap di hari Minggu ataukah pindah di hari Sabtu. Jumat saya bisa, Jumat sore saya bisa. Karena Jumat itu saya kasih anak-anak di S1 online juga karena masih berlaku WFH. Jumat sore saya free. Kalaupun misalnya ada yang mau pindah di Jumat sore. Gitu.
Saya iya. mengikut kesepakatannya Bapak Ibu semua. Oh iya, makasih banyak infonya, Bu. Iya, Ah, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Silahkan dilanjutkan lagi kegiatannya sembari saya mau rapihkan dulu ini materinya. iya. Ya, sehat-sehat Ki semua. Saya tunggu Ki jadwal fixnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu. Terima kasih Iya, banyak, terima Bu. kasih. Sehat-sehat Ki semua. Ibu.